Sebab itu pembahasan kita kali ini transportasi umum dan permasalahannya. Nanti kita akan bersama-sama dengan narasumber dari BPTD kelas 2 Sulut dan juga dari Polda Sulut, ada juga dari Dinas Perhubungan Kota Manado. Anda bisa berpartisipasi nanti bersama kami pendengar di line telepon yang kami siapkan di 0821 9583 5080 ya. Jadi sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0821 9583 5080. Topiknya transportasi umum dan permasalahannya ya. Sudah hadir bersama-sama dengan kami pagi ini ada AKBP Roy Tambayong, SIP MMMBA, selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulut. Selamat pagi Pak Roy. Ya, pagi. Shalom. Tetap Assalamualaikum semangat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat. Betul, walaupun di luar kayaknya mendung, entah apakah hari ini hujan gitu. Dan ada Kompol Roni Barli Ibrahim SIK, Kasat PJR Polda Sulut. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Baik, dan juga ada Pak Fajar Riyadi, STMT, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan BPTD kelas 2 Sulut. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom. Oke, baik ya Pak untuk pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Irwan Tambing, ST, Kabid LLAJ, Dishub Manado. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi. Pak Irwan ini rajin dengan RRI juga ya, berdialog. Oke. Anda bisa berinteraksi bersama kami pendengar sekali lagi untuk topiknya terkait dengan transportasi umum dan permasalahannya ya. Saya ke Pak Fajar Riyadi dulu ya, selaku dari Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan BPTD kelas 2 Sulut. Pak Fajar, kalau kita kembali pada flashbacknya begitu ya, ini angkutan darat artinya dilihat dari penggunaan transportasi, khususnya ini lebih tepatnya pertamanya ini Damri, pengoperasian Damri begitu. Dan diikuti dengan angkutan-angkutan lainnya. Seperti apa ini kalau kita melihat pada kondisi sekarang dibandingkan dengan yang dulu? Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, sebelumnya kami sampaikan dulu Pak, bahwa kami BPTD itu adalah suatu unit pelaksana teknis di bawah Dirjen Perhubungan Darat dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Perhubungan Darat. Nah, antara lain tusi kami yaitu melakukan pengawasan terhadap angkutan jalan ya, khususnya kalau di tusi kami ini lebih ke AKAP Pak, angkutan antar kota, antar provinsi. Iya. Nah, untuk kondisi sekarang ini memang saya lihat jauh lebih baik ya Pak ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Khusus untuk Damri, kebetulan kami di BPTD ini melakukan suatu kontrak dengan PT Damri, yaitu dalam hal subsidi keperintisan. Itu ada 10 rute Pak, trayek yang kita layani di seluruh Sulawesi Utara, khususnya untuk daerah-daerah 3T dan daerah-daerah yang terisolir. Itu kita mengadakan untuk pelayanan ke masyarakat, angkutan perintis. Di samping angkutan perintis jalan, ada juga angkutan KSPN Pak, yaitu seperti kita ketahui bahwa Sulut ini ada 2 destinasi KSPN, yaitu KSPN Likupang dan KSPN Tondano. Iya. Nah itu juga kami layani melalui mekanisme subsidi KSPN. Itu PT Damri juga yang melayani. Nah ini tujuannya yaitu untuk merangsang pariwisata, khususnya di Sulut, agar supaya ini aksesibilitas masyarakat ke lokasi-lokasi wisata ini bisa kita layani dengan baik. Jadi mungkin itu sementara khususnya untuk Damri, memang kami memang ada beberapa kendala Pak. Ya umumnya kalau di Sulawesi Utara itu masih banyak daerah terisolir ya yang belum terjangkau. Jadi kita sudah berkoordinasi untuk paling tidak menambah armada untuk dapat
pelayanan kita lebih masif lagi. Oke. Begitu sementara. Terima Saya kasih. ke Pak Roy, ini dari Polda Sulawesi Utara. Di sini transportasi umum dan permasalahannya, artinya ada permasalahan-permasalahan juga yang pasti ditemui juga oleh Polda Sulut terkait dengan bagaimana kemudian standarisasi kendaraan yang harus dipenuhi. Kalau Damri ini kan menjadi salah satu kendaraan contoh begitu. Baik supirnya yang jangan sampai jadi ngantuk, yang berisiko terhadap kecelakaan, maupun standarisasi kendaraannya begitu layak atau tidak. Nah, Polda Sulawesi Utara sendiri melihat bagaimana kondisi untuk angkutan jalan yang ada di Sulawesi Utara. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin kami sampaikan terkait dengan hari ini merupakan Hari Angkutan Nasional ya, yang sudah ditetapkan tanggal 24 April, dan memang untuk Hari Angkutan Nasional ini sudah berjalan sejak tahun 43. Kita melihat latar belakang dulu sejarahnya, betul. perkembangan sampai dengan situasi saat ini. Karena dalam sejarah tentunya tercatat dari tahun 43 itu angkutan sudah ada. Kemudian angkutan itu masih zaman penjajahan Jepang dulu itu, yang namanya Unyu Shidousa. Jadi dari Unyu Shidousa kemudian berbentuk lagi dari dua angkutan penumpang dan angkutan barang. Angkutan barang sendiri disebut Unyu Shidousa, kemudian dan angkutan penumpang itu Shidousa Sukyoku. Nah, dari perkembangan itu kemudian terbentuklah satu jawatan yang namanya Damri, tadi sampaikan Damri. Betul. Jadi Damri itu akronimnya dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Dan itu sejak berlakunya itu mulai tahun 46 ditetapkan dengan Maklumat Menteri Perhubungan nomor 1 tahun 46, kemudian disatukan dalam jawatan pengangkatan, disebut itu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Nah, dari tentunya sejarah ini kita dari petugas lalu lintas tentu melihat keberadaan angkutan ini tujuan yang paling utama, seperti yang kita tahu bersama, lalu lintas itu berharap terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban serta dengan kelancaran lalu lintas. Nah, kelancaran ini tentunya yang kami prioritaskan dalam rangka Hari Angkutan Nasional ini tentunya bagaimana angkutan barang dengan angkutan penumpang itu bisa aman dan selamat sampai dengan tujuan. Sehingga tugas kita itu tentunya ada tugas-tugas pokok yang sudah kita laksanakan sehari-hari untuk bagaimana ini bisa tercipta. Nah, tentunya kalau kita melihat ini ada karena masalah lalu lintas yang muncul. Kalau masalah lalu lintas itu kan cuma 3. Yang pertama adalah masalah kemacetan, kemudian pelanggaran, dan laka lantas. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan ini, kita melihat lalu lintas itu ada 2. Yang pertama, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Kemudian lalu lintas itu merupakan cermin budaya bangsa. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari urat nadi kepolisian, apa yang harus menjadi prioritas? Kemudian kalau kita melihat dari cermin budaya bangsa, apa yang harus kita kedepankan? Itu mungkin yang betul sekali. mengawali pembicaraan kita. Nanti mungkin kita akan lebih bincang-bincang ke depan, sehingga akan lebih bisa kita urai bersama tugas pokok kita, kemudian hubungan kita dengan perhubungan, baik dari BPTD kelas 2 ya, kemudian dari perhubungan baik provinsi maupun kota. Ini dari hadir dari Kota Manado. Baik, ini ada Pak Roni Barli Ibrahim. Ya, kalau Bapak sendiri bagaimana melihat dari kondisi angkutan sekarang, karena nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi begitu. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi ya sebenarnya permasalahan angkutan kan langsung kita lihat di jalan raya ya. Angkutan ini kan juga adanya sifatnya angkutan umum ataupun angkutan barang. Artinya dengan permasalahan lalu lintas yang ada, mekanisme tata cara, kemudian diaturnya kapan yang melintas dan sebagainya, ini kan tentunya ya seperti yang Pak Roy sampaikan tadi, ya, kuncinya itu kalau ada permasalahan ketika terjadinya gangguan atau kerawanan kamsatipcar lantas. Artinya ada kemacetan, ada kecelakaan dan sebagainya. Nah, tentunya sebenarnya fenomena-fenomena permasalahan angkutan ya pasti kita sudah bisa merasakan sendiri, apalagi jika kita memang sering mengendarai kendaraan. Ya, tentunya kan kita pasti akan bersinggungan nanti dengan mobil barang, mobil umum yang nanti kita berlalu lalang berpapasan di jalan. Ya, tentunya kan pasti ya, sedikit banyak kita juga punya pengalaman. Artinya itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang mungkin bisa dikritisi.
Nah, kurang lebihlah seperti itu gambaran umum untuk permasalahan angkutan. Ya, Baik. angkutan secara umum lah. Dari Dinas Kota Manado ini, Dinas Perhubungan Kota Manado, bagaimana kondisi sekarang untuk angkutan jalan? Apalagi Manado ini semakin banyak kendaraan, semakin padat, mengatasinya juga bagaimana pihak kepolisian teknis di jalanan tetap intens melakukan dan bagaimana mengatur lalu lintas juga ini dari Dinas Perhubungan. Ya, terima kasih. Kalau masalah lalu lintas di dalam Kota Manado, memang kami dari Dinas Perhubungan Kota Manado di samping menempatkan payung-payung atau personil-personil di lapangan untuk mengatur sekaligus membantu kepolisian untuk mengatur kelancaran lalu lintas. Kemarin juga ada diterbitkan suatu peraturan wali kota tentang pembatasan kendaraan bermotor, khususnya angkutan barang yang di atas MST 5 ton. Itu Perwako 28 di tahun 2023. Jadi di samping itu juga yang sekarang dari Dinas Perhubungan Kota Manado untuk menjamin keselamatan dalam berlalu lintas, yang kami harapkan sebenarnya pemilik dan atau pengusaha angkutan baik itu barang ataupun angkutan kota boleh dapat menguji kendaraannya apakah layak jalan atau tidak melalui uji kelayakan kendaraan di UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Manado. Saya kira demikian dulu Pak. Betul. Ya, kalau kita berbicara tentang standar kendaraan ini menjadi salah satu yang harus penting diperhatikan begitu karena ini mengenai terkait dengan keselamatan berlalu lintas, nyawa sendiri ini menjadi ancamannya kalau kita tidak memperhatikan situasi untuk kelengkapan standarisasi untuk kendaraan kita masing-masing. Sebab itu untuk Anda pendengar ingin bertanya silakan langsung di line telepon yang kami siapkan di 082195835080. Namun kami akan jeda dulu sejenak ya untuk Anda sambil kami ingatkan untuk interaktif kita bisa juga langsung di live Facebooknya RRI sekarang ini. Berkomentar di situ nanti kami akan tanggapi dan menjawab bersama dengan narasumber. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Pak, jangan tilang saya, Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, Pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocet. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, Pak, saya masih jomblo akut, Pak. Berat hidup saya, Pak. Berat. Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, Anda sudah bisa bergabung bersama kami di line telepon yang kami siapkan 082195835080. Kami langsung menyapa, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana? dengan Heri. Oh Pak Heri, oke silakan Pak Heri. Selamat pagi, Bapak narasumber, salam sehat. Angkutan umum. Terus sekarang Pak, kita lihat masih beningan, masih ada, lumayan. Orang-orang yang tidak melek dengan teknologi atau kemampuan. Sekarang ada di Tateli.
saya memperkirakan dalam jangka waktu 2-3 tahun ini kendaraan-kendaraan mikrolet terutama ini akan lenyap. Karena itu kan mobil yang terbaru mikrolet tahun 2022, tahun 2002. Sekarang 2004, berarti sudah 22 tahun. Hampir tidak layak. Cuman karena apa daya dengan pendapatan mereka makin menurun, akhirnya memaksakan kendaraan untuk mencari forsir. Jadi itu juga harus ada kebijakan-kebijakan misalnya dari pemerintah untuk pengganti. Sebenarnya apa? Untuk yang pas di dalam kota. Kemudian juga Pak, termasuk AKBP kan, bis-bis. Ini kan mirip dengan angkutan kota. Jadi dijamuri dengan kendaraan-kendaraan taksi gelap yang namanya taksi gelap. Ini yang namanya taksi gelap ini kan namanya gelap. Plat hitam. Kira-kira jaminan penumpang itu seperti apa? Ini harus ada penjelasan. Karena yang namanya angkutan umum yang saya tahu itu kuning, drivernya itu sudah melalui fisiologi. Kalau belum melalui fisiologi, masih SIM biasa, jangan dulu, bahaya. Ini juga harus ada pemeriksaan. Berikut Pak, masalah Damri. Memang, Damri ini termasuk perintis. Masuk sampai di ujung-ujung. Kendaraan-kendaraan biasa tidak bisa tembus, dia memaksakan tembus. Dengan membawa orang yang lumayan banyak nyawa. Namun banyak jalan yang belum layak. Masih banyak keluhan-keluhan dari driver Damri. Berikut untuk memanage yang sebenarnya di Damri itu harus ada kontrol Pak. Karena di sana amburadul. Jadi misalnya ini hari DP driver bawa oto 1, besok bawa 1. Tiba-tiba mogok di jalan, dia bilang, tak baru bawa kok ini oto, tak belum tahu DP selak seperti apa. Iya. Jadi ini harus ada kontrol. Untuk memanage dan merekrut para sopir itu harus jeli juga. Jangan akhirnya banyak dong pengeluhan. Bagaimana orang luar semua, dompet bos kok dari luar leh. Ini akhirnya apa? Harus dengkel seumur, setua. Pensiunkan ini. Pak Heri, Pak, bagian terakhirnya silakan Pak Heri. Iya, kira-kira harus mendapatkan perhatian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Heri di Ranah Tanah Weru. Katanya ini lagi di Tateli ya. Selanjutnya di belakangnya Pak Heri, silakan Anda yang mau bergabung. Kami tunggu Anda di 082195835080. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, RRI. Selamat sore kaum Kabanua. Iya, dengan Salam siapa? sejahtera. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Indonesia. Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak siapa? Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono, oke. Silakan Pak Sartono. Topik ini memang pernah juga diangkat, namun tidak mengapa. Selalu harus mengingatkan juga. Terutama pengusaha-pengusaha ini Pak yang saya mau angkat. Pengusaha angkutan umum maupun angkutan laut, darat. Orang yang harus berpikir sama satu contoh. Mikrolet ini kan pernah juga mau dimusnahkan. Tapi tetap sampai sekarang masih dioperasi. Masih beroperasi. Kita kembali kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kita ini semua mau hidup. Mau sejahtera, mau bahagia. Kita kembali ke pengusaha-pengusaha ini kebanyakan satu contoh mikro. Mikro ini kasihan kalau di supir-supir, dia kalian cuma supir. Kalau dia mau disemunahkan, kalau orang mau kerja di mana? Sedangkan dompet bini anak mau makan apa? Ini sedikit kasar. Jadi mohon maaf. Jadi ini pengusaha-pengusaha, kita jangan lihat, oh sudah yang penting mau dibawa, cukup mau diurus. Termasuk mikro. Banyak ini supir-supir mikro tumintir maupun merasa kotoran ini. Kasihan, ngomong. Lalu DP Henar cuma tahu suruh bawa. Dia cuma tahu mau terima. Itu hal-hal yang di lapangan dia nggak tahu. Dia tahu cuma supir, dia suruh mencari. Kasihan, tapi itu kendaraan itu dia hanya operasikan. Saya cuma mau tahu terima doi dan. Ini supir kan kehidupan dia mau bawa ini auto kalau ada gendala di lapangan, siapa mau tanggung jawab? Jadi pengusaha-pengusaha ini juga harus berpikir. Nah, kalau turun juga kalau semua sudah diberhentikan, saya mau makan apa orang? Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Salam. Pak Sartono. Shalom ya untuk Pak Sartono di Kombos. Satu penelpon terakhir untuk sesi ini, silakan yang mau bergabung.
sebelum nanti akan dijawab oleh narasumber. Ya, baik. Belum ada. Anda bisa berkomentar langsung di Facebooknya kami ya, di RRI Manado. Di situ lagi live streaming, bisa bertanya langsung terkait dengan angkutan nasional ya. Dan tadi ini ada hal yang menarik, saya suka dengan pembahasannya terkait dengan mikrolet ya. Silakan untuk yang bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi RRI. Iya, kami tutup teleponnya karena tidak ada suara ya. Dan di belakangnya yang tadi silakan, kami masih menunggu Anda yang mau bergabung. Sudah ada yang bergabung, selamat pagi RRI. Oke, baik ditahan dulu untuk selanjutnya kita ke ini langsung dijawab oleh narasumber. Pak Roy, bagaimana Pak Roy? Ini ada mobil mikrolet, ada plat kuning juga yang disinggung terkait dengan pengusaha-pengusaha angkutan begitu. Di jalanan memang banyak ya Pak, standarisasi kendaraan untuk mikrolet. Sekarang kayaknya sudah tidak sama seperti mikrolet yang dulu. Kalau sekarang banyak yang mikrolet ceper. Ada juga yang sifatnya mengganggu situasi keamanan dalam bentuk suaranya yang besar begitu. Untuk sound audio mereka begitu di kendaraan. Seperti itu juga yang sering dialami atau ditemui oleh Polda Sulut terkait dengan pengamanan lalu lintas terhadap angkutan umum dalam kota. Silakan, Baik, Pak. terima kasih untuk Pak Heri dengan Pak Sartono. Ini pertanyaan yang memang dua-duanya punya kaitannya ya, Iya, ada betul. hubungannya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kami sudah mengawali pembicaraan kami bahwa lalu lintas itu yang pertama merupakan urat nadi kehidupan, kemudian yang kedua ini adalah cermin budaya bangsa. Nah, kita kembali ke poin yang kedua bahwa lalu lintas itu kita lihat dari cermin budaya bangsa. Nah, kalau kita melihat cermin budaya bangsa kembali ke perilaku. Ya, perilaku kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa kita semua mau enak dan kita semua mau tertib, kita semua mau lancar. Tapi memang dalam kita menghadapi situasi dan kondisi, banyak orang yang karena situasi memang mungkin mendesak dan lain sebagainya, terburu-buru, kemudian yang lain karena malas dan lain sebagainya, akhirnya terabaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, kembali ke perilaku kita, yang pertama tadi menyangkut masalah mobil ya. Masalah kadaluarsa mobil sudah 20 tahun lebih ya, itu sebutnya relatif. Tergantung dari bagaimana kendaraan yang dioperasikan di jalan itu harus memenuhi persyaratan. Persyaratan itu kan dia harusnya kalau macam angkutan umum dia harus ada uji kelayakan. Nah, uji kelayakannya dia itu apa dia sudah laksanakan atau belum? Kembali ke perilaku, ya kan? Kembali ke pemilik, kembali kepada pengemudi. Kita mau aman, kita mau selamat, tapi kok tidak mau memperhatikan keselamatan, ya kan? Kita mau aman, tapi kita tidak memperhatikan keamanan. Nah, kembali semua ke situ. Jadi kendaraan berapapun usianya, kembali ke uji kelayakan. Kalau uji kelayakan memang masih layak, masih pantas, tentunya bisa. Nah, mungkin nanti dari perhubungan yang bisa menjabarkan betul. Itu karena itu kewenangannya beliau. Nah, untuk angkutan yang ada di Kota Manado sampai dengan saat ini, khususnya angkutan kota itu mikrolet, kami selalu melakukan upaya-upaya untuk yang pertama kita selalu melakukan edukasi, ya. Kita selalu memberikan peringatan, kita selalu memberikan teguran-teguran yang sifatnya untuk perbaikan. Jadi kalau hari ini kita tegur satu pengemudi, harapan kita itu sebentar dia sudah perbaiki, besok sudah bagus. Kalau setiap hari kita melakukan upaya-upaya untuk membina dia, mengedukasi dia, paling tidak kan satu hari mungkin 10 kita lakukan teguran, besok 10, besok lagi 10, besok lagi 10, itu pasti akan ada perubahan. Tapi kembali lagi ke perilaku kita, apa kita mau berubah atau tidak. Nah, kalau kita mau berubah tentunya kita ada kesadaran, makanya kami selalu sampaikan kalau orang dewasa itu dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau anak-anak kan kita ulang-ulang. Betul. Oh, ini begini, ini tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa. Tapi kalau dewasa dia udah tahu. Jadi kada sebetulnya kalau sudah tahu, nah kita itu kembali ke kedewasaan kita, sikap kita di jalan. Kalau kita sudah dewasa, rata-rata kan kalau supir angkutan itu dia sudah dewasa. Betul. Sudah, bahkan ada yang sudah, kalau kita mau jujur, di jalan itu
sudah bukan ubanan lagi, udah putih semua rambutnya. Begitu kita tanya usianya sudah 70. Artinya dia di jalan itu ada 40 tahun, mungkin 50 tahun bahkan dia di jalan. Sudah lebih paham dan sudah lebih menguasai, dan paling tidak juga dia sudah ada kesadaran, saya itu mencari nafkah, tujuan saya kan untuk menghidupi keluarga. Tapi kita tidak bisa mengabaikan keselamatan orang di jalan. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak memperhitungkan segala sesuatunya, tentunya akan berdampak yang tidak baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan taksi gelap. Ya, kalau tadi menyangkut masalah apa yang sampaikan, tentunya pengemudi harus ada lewat psikologi. Kita juga sekarang ambil SIM, sampai SIM C saja kita uji psikologi. Cuman memang kalau untuk SIM umum kita itu ada tes khusus untuk dikeluarkan SKUKP. Sehingga memang SIM umum lebih tahu apa yang harus dia persiapkan dan apa-apa yang menjadi persyaratan sehingga kewajiban dia itu terpenuhi. Karena yang diangkut ini penumpang, beda dengan barang. Kalau barang kita tidak bisa memperhatikan, tapi kalau barang kalau sudah taruh sudah diam dia. Tapi kalau penumpang ini kan manusia, dia bergerak di dalam kendaraan, dia ada ketentuan-ketentuan. Ya, macam contoh angkutan penumpang kan dia harus ada izin, ya, izin angkutan penumpang. Kemudian dari izin berdampak juga sampai, mohon maaf, ke jasara harja. Kecelakaan. Ya. Jadi dia harus ada kewajiban restitusi yang harus dia selesaikan. Nah, kalau dia taksi gelap, dia tidak punya itu. Artinya keselamatan tidak jamin. Kalau seandainya terjadi kecelakaan, kemudian terbukti bahwa dia itu taksi gelap, kasihan penumpangnya tidak bisa mendapatkan santunan, baik dia santunan luka maupun meninggal dunia. Iya. Kemudian yang terakhir tentunya tadi pertanyaan terkait menyangkut masalah pengusaha angkutan. Harapan pengusaha angkutan dapat memperhatikan, jangan juga pengusaha angkutan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pengemudi, kemudian hanya mengharapkan tentunya hasil, tapi tidak memperhatikan tentang keselamatan dan kelayakan kendaraan. Karena tadi sampaikan, kenapa orang sudah beralih ke taksi gelap? Karena orang bilang kita kalau naik angkutan umum, Pak, naik bus, aduh bisa tetanus saya. Kenapa tetanus? Bagaimana sebuah karat-karat itu, kalau kena tangan bisa tetanus saya. Betul. Kemudian kalau biasa kita jalan lihat bulan bintang, tapi ini kalau kita jalan lalu DP lantai itu dapat lihat aspal di bawah. Nah, ini kan tingkat kenyamanan tidak bisa menjamin, sementara masyarakat mengharapkan pelayanan prima. Kemudian pengusaha angkutan tidak memperhatikan fasilitas yang dia siapkan, kendaraan masih layak atau enggak. Kalau taksi gelap mungkin pakai AC, ya kan? Lebih menjanjikan. Tapi kalau angkutan umum, waduh, itu aspal kelihatan, kalau lagi jalan bolanya kelihatan, kan ada yang begitu, bus-bus ada yang begitu. Nah, ini juga bisa menjadi introspeksi. Harapan tentunya dengan ada komunikasi kita pada pagi hari ini akan membuat pengusaha angkutan dan pengemudi lebih memperhatikan segala sesuatunya itu. Saya ke Pak Fajar. Pak Fajar, menanggapi seperti apa nih Pak terkait dengan operasional angkutan darat? Kalau dari kementerian kan artinya lebih cakupannya ke provinsi, antar provinsi begitu. Kalau tadi disinggung terkait dengan mikrolet. Nah, kalau kita kembali dengan tadi angkutan orang, sekarang angkutan barang. Operasional untuk angkutan barang ini semisalnya kontainer-kontainer yang jam-jam operasinya itu katanya operasinya harus malam, tiba-tiba ada yang siang, yang artinya ini juga mengganggu situasi lalu lintas. Dan menanggapi juga bagaimana kemudian mikrolet ini, bagaimana kementerian juga apakah turut memperhatikan untuk bagaimana kemudian penerapan bukan hanya pada tarifnya tapi pada standarisasi kendaraan, selain dari pihak kepolisian juga yang memperhatikan. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mengenai angkutan barang, Pak ya. Iya. Jadi kalau mengenai pembatasan dalam arti pembatasan jam operasional itu kewenangan di Disuba. Jadi kalau kami ini kebetulan kami juga mengelola UPPKB atau unit penimbangan kendaraan bermotor. Kami di sisi pengawasannya. Misalnya contohnya gini, ada angkutan barang itu truk atau kontainer, apakah itu angkutan barang ya, itu diwajibkan untuk melewati jembatan timbang. Nah itu biasanya ada dua macam pelanggaran di situ Pak. Satu pelanggaran muatan, overloading namanya. Kemudian ada juga pelanggaran dimensi kendaraan. Jadi apabila angkutan barang ini melanggar
petugas kita akan melaksanakan tilang di lapangan. Kemudian bagi yang overloading tadi, itu kita wajibkan untuk menurunkan menurunkan sebagian muatan sehingga muatan itu nantinya diminta kepada pengusaha untuk mentransfer. Jadi kendaraan yang lewat ini nanti beratnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Sehingga apa dampaknya itu kalau kendaraan overloading ini? Itu tentunya nanti yang jelas risiko kecelakaan lebih tinggi. Yang pertama, yang kedua, jelas itu akan merusak jalan di mana kendaraan itu dilewati oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan. Nah, itu kita punya aturannya dan biasanya kita juga sering mengadakan penegakan hukum ya, Bakum. Itu tentunya berkolaborasi dengan kepolisian dan disub setempat untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ini. Kemudian yang kedua kalau mengenai angkutan umum, memang di BPTD ini memang fokus di antar kota atau provinsi. Jadi kalau untuk mikrolet yang itu notabene di dalam kota itu kewenangan di sub kota. Namun Kementerian Perhubungan itu mengeluarkan semacam panduan lah. Dari situ ada sisi teknis, ada sisi administrasi, kemudian ada sisi standar pelayanan minimum. Jadi itu semua ada peraturan menterinya. Kalau misalnya sisi administrasi, contohnya angkutan umum apapun itu, atau mikrolet, akap, AKDP itu harus mempunyai izin trayek, kemudian kartu pengawas. Kemudian dari sisi teknis juga, misalnya bannya nggak boleh gundul, lampunya harus nyala, remnya, semuanya harus berfungsi. Nah, ini yang dikatakan kendaraan itu layak jalan dan layak untuk mengangkut penumpang. Kemudian SPM itu apa? SPM itu standar pelayanan minimum. Itu lebih ke pelayanan terhadap pengguna jasa atau penumpang. Misalnya contohnya gini, kalau sekarang itu untuk angkutan umum ya pakai AC lah gitu kan. Apabila ini kan penumpang juga ya itu lagi yang disebut Pak Roy, akhirnya mereka beralih ke angkutan lain yang walaupun itu ilegal tapi lebih nyaman ya. Itu makanya kita pemerintah menekankan kepada pengusaha untuk lebih memperhatikan untuk pelayanan angkutan umum ini supaya masyarakat pengguna jasa ini dalam menggunakan jasa angkutan umum ini merasa nyaman lah Pak itu. Di samping sisi keamanan juga kita perhatikan. Baik. Ya sementara itu, terima kasih. Ditanggapi mungkin dari Dinas Perhubungan Kota Manado terkait dengan operasional mikrolet juga dan angkutan barang lain begitu. Terima kasih. Jadi memang kalau berbicara angkutan umum atau angkutan kota ini mikrolet, memang data yang ada pada kami bahwa ini data tahun lalu bahwa mikrolet yang beroperasi di dalam Kota Manado ada sekitar 1.800 armada yang masih aktif beroperasi, dan itu pendataan kami di Desember tahun lalu. Dan yang sudah memiliki izin trayek sekitar 14 kendaraan, mungkin kemarin ada proses 3 kendaraan jadi kurang lebih 17 kendaraan. Dan yang sudah lulus uji kendaraan kurang lebih 50 sampai 60 kendaraan. Jadi memang dari angka 1.800 dari 50 dari 1.800 ini memang masih minim sekali. Jadi berdasarkan juga peraturan yang ada dalam undang-undang bahwa kelaikan kendaraan ini adalah kewajiban dari pemilik dan atau pengusaha. Jadi memang dalam hal ini Dinas Perhubungan sangat-sangat berharap demi menjaga keselamatan di jalan, maka diharapkan tentunya pemilik atau pengusaha mikro ini untuk
menguji kendaraannya sehingga bisa dikeluarkan surat layak jalan begitu. Dan perlu juga diinformasikan bahwa untuk jasa pengujian kendaraan bermotor di tahun 2024 ini per tanggal 1 Januari berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan Peraturan PP 35 tahun 2023 bahwa per tanggal 1 Januari retribusi pengujian kendaraan bermotor dihapuskan, dalam hal ini berarti digratiskan. Jadi sebenarnya tingkat kesadaran pemilik atau pengusaha kendaraan yang dalam hal ini mikro seharusnya lebih aktif lagi karena layanannya sudah gratis. Gratis tapi dan datang begitu diinformasikan ya, Pak, ya? juga bahwa pengurusan untuk izin trayeknya juga sudah digratiskan. Jadi dikembalikan lagi kepada pemilik dan pengusaha. Demikian, terima kasih. Ini ada hal yang menarik memang kalau kita melihat angkutan kota ini mikrolet ya. Tapi tadi ada disinggung memang mau dimusnahkan begitu Pak, atau hanya desas-desus saja yang disampaikan oleh orang per orang begitu? Saya kira itu hanya desas-desus saja karena sesuai dengan Pak Roy bilang tadi bahwa itu selagi masih layak jalan, jadi itu masih sangat-sangat relatif, ya masih boleh. Pak Indra, mungkin silakan, Pak. Saya ingin tambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan tadi, masalah angkutan. Jadi mungkin saya cuma mau menambahkan saja, perjelas tadi tentang Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang pembatasan operasional kendaraan angkutan barang yang bertonase di atas 5 ton. Karena memang dalam kota sekarang dengan Perwako ini perlu dipahami oleh semua pengguna, khususnya transportasi angkutan di atas 5 ton, bahwa diizinkan dia untuk bisa beroperasi itu dengan waktu-waktu yang ditentukan. Contohnya dari jam 9 pagi sampai jam 14 itu boleh untuk sekedar ada pergeseran-pergeseran barang. Kemudian untuk bongkar muat itu di atas jam 10 malam. Jadi jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Kenapa sampai jam 6 pagi? Karena diperhitungkan dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu aktivitas masyarakat itu tinggi. Sibuk, ya. Sehingga dengan aktivitas tinggi ini diharapkan kendaraan-kendaraan yang bertonase di atas 5 ton ini tidak berseliweran di jalan, sehingga aktivitas masyarakat juga tidak berpotensi untuk yang pertama kemacetan, kemudian bisa berpotensi juga untuk masalah-masalah kecelakaan. Kalau memang hanya untuk sekedar ada perlintasan, itu yang saya sampaikan di atas jam 9 pagi sampai dengan jam 14 siang. Jadi kalau sudah di atas jam 14, ya tentunya kami juga dari pihak kepolisian akan melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi untuk mengakibatkan tadi kemacetan, kemudian terjadi kecelakaan. Tapi banyak juga Pak yang melanggar, artinya dari jam 9 sampai dengan 14 ini Pak. Ada juga sih yang belum sadar, karena memang untuk lebih paham sebetulnya kalau sudah truk yang double ban itu pasti dia sudah di atas 5 ton. Iya. Jadi dia tidak beroperasi lagi di dalam kota. Kalau memang dia ada kebutuhan-kebutuhan macam contoh bahan pokok dan lain sebagainya, itu harus ada pengawalan di luar jam itu, karena kepentingan macam contoh ada bencana di Bitung, ada bencana untuk pergeseran bahan pokok ke Tagulandang ke pelabuhan, itu tentunya harus ada pengawalan khusus. Nanti bisa disampaikan kepada pihak kepolisian, ada Kasat PJR ini, Pak Roni kan Kasat PJR bisa mungkin membantu, ataupun ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dikhawatirkan kita melintas di luar jam yang sudah ditentukan, ada kebutuhan-kebutuhan sangat mendesak, silakan berkomunikasi dengan kita pasti akan membantu semua itu. Dan khusus tentunya alat berat ya, alat berat juga nanti kalau melintas dalam kota itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tadi itu. Jadi tidak bisa dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, enggak boleh dia. Jam 14 sampai dengan jam 18, ya jam 22 malam enggak boleh. Jadi yang boleh dia di jam yang sudah diatur. Dan untuk perlintasan tentunya harus ada pengawalan dari kepolisian sebagaimana dengan amanat undang-undang. Oke.
Kasat PJR ini bagaimana Pak menanggapinya terkait dengan angkutan dalam kota ini dan juga bagaimana angkutan barang yang tadi dikatakan oleh Pak Roy? Ya, jadi mungkin menyambung dari ketiga narasumber ya. Saya pikir mungkin ada sedikit menggelitik kita untuk mengangkat isu terkait peremajaan angkutan kita. Saya rasa juga kami juga mungkin merasa berempati lah dengan para pemilik ataupun para sopir dan sebagainya. Tentunya ini yang harus mungkin antara stakeholder terkait kita bicarakan. Saya pikir kalau kita bebankan kepada pengusahanya saja mungkin saya pikir ya terlalu ini juga ya. Mungkin kita ada sumbangsi dari pemerintah ya, seperti ada beberapa daerah yang mungkin kita bisa lihat DKI Jakarta kan peremajaan armada angkutan dalam kota ya sudah ada pakai sampai AC dan sebagainya. Artinya kan kita juga bisa mengacu ke sana dengan melihat kenyamanan potensi ya. Artinya kira-kira dari kita ini bisa nggak seperti di sana misalnya. Artinya kan kita punya acuan, jadi kita bisa mencari contoh dan sebagainya. Karena ya artinya kenyamanan penumpang ini kan pasti akan milih yang lebih dekat, lebih cepat, ya kan? Shortcut-nya. Pokoknya ada apa yang di depannya pasti yang dia pilih, ya kan? Apa yang bikin nyaman dia pasti dia akan pilih. Cuma kadang-kadang kami terakhir ini melihat isunya yang lain lagi. Mungkin yang dulu drivernya mikro, yang kita sebut mikro, ini berpindah ke taksi online. Tapi yang disinggung Pak Roy tadi adalah lalu lintas ini adalah cermin budaya bangsa. Kadang-kadang perilaku mikro dalam tanda kutip ya, mungkin ngetem sebagian di depan, itu sekarang fenomenanya pindah ke taksi online. Coba lihat mungkin di beberapa sudut jalan yang seperti di Mantos atau yang di depan Megamas, ya kan? Dulunya kalau kita lihat itu hampir seluruhnya warna biru, artinya angkutan mikro kita. Sekarang, wah, mobil pribadi itu, ya kan? Plat hitam. Jadi fenomena ini saya rasa mungkin karena kami pernah tanya ini, pengemudi taksi online ini dulu pernah juga sopir angkot. Kadang-kadang yang perilaku yang mungkin tidak baik atau kurang baik dalam berlalu lintas, ketika dia pindah jadi taksi online sudah nyaman, tapi tambah nyaman lagi. Udah pasang AC, dia tunggu notifikasi aplikasi ya kan. Tapi dia parkir dengan sekian waktu di tempat situ. Jadi akhirnya kan seperti Pak Roy sampaikan tadi, tentunya hal-hal yang demikian ini juga mengganggu kerawanan atau kamseltipcar lantas. Oke, baik. Saya rasa itu. Sudah ada yang bergabung di Facebooknya kami, ada Glacepi katanya pagi host dan narasumber dari Polda dan Dinas Perhubungan. Soal transportasi umum, saya punya pengalaman naik transportasi dari Bitung ke Langoan. Dan dalam perjalanan tiba-tiba kendaraan yang ditumpangi mogok di tengah hutan di Tenggari. Pada akhirnya kami penumpang turun semua dan kurang badolo oto katanya yang lain. Jadi kalau bisa kendaraannya akan beroperasi harus betul-betul layak untuk beroperasi dan tolong ditertibkan sopir yang ugal-ugalan juga di jalan. Bawa kendaraan yang dengan kilometer yang standar lah sesuai dengan aturan lalu lintas dan sopirnya tidak boleh mengantuk karena membawa penumpang maksudnya ya, dan selamat hari angkutan umum. Terima kasih. Ada juga James Steri, selamat pagi. Salam sehat orang semua bersaudara. Meminta tolong Pak aparat kepolisian untuk menertibkan dan melakukan tindakan langsung atau tilang supaya ada efek jerah bagi pengendara motor yang selalu melawan arah di seputaran Mapanget di Adipura, Tugu Adipura ya. Kontraflow. Oke, kontraflow ya. Adipura sampai Polsek Mapanget katanya, dan Polsek Bandara melakukan tilang bagi pengendara motor yang melawan arah. Nggak usah jaga-jaga, langsung tilang supaya dong iko aturan. Itu dia. Ada juga dari Randy Christopher, saran untuk Kementerian dan Dishub, mungkin bisa dibuat regulasi khusus taksi online yang bisa meminimalisir kejahatan atau pelecehan terhadap penumpang perempuan yang marak terjadi. Terima kasih RRI Manado. Terima kasih. Dan satu penelpon kami respon ya yang mau bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa dan di mana? Delik di Manado. Oh iya, Pak Iya, Elik. selamat pagi Silakan. para narasumber. Silakan Pak. Tanya Pak LR. Pak, sekarang turun mau tanya ini sebagai masyarakat orang. Ini taksi-taksi online ini. Kadang kala dorong te akun, dorong heran, dorong mau jual.
Dan apakah dari petugas sudah tahu sekarang sudah ada Jual akun. akun Baik. angkutan open cab angka barang? Oke, oke. Iya, saya orang pesan oto mau angka barang. Ih, datang oto open cab dia pesan melalui pakai aplikasi. Jadi inilah satu orang pe akun dia jual. Ih, serta ada apa-apa. Ih, bukan DP orang ini. Oh, nama lain serta periksa di sentral. Baik. Nah, inilah apakah dari Polda jaga kontrol tuh di sentral sana. Baik, Tentang Pak Elik, di akun-akun Manado ini. kami pembahasannya terkait dengan angkutan Iya, kira-kira ini, pada terima kasih. umumnya ya. Oke, terima kasih. Bukan hanya menonton ke taksi online-nya ya, tapi kita membahas tentang angkutan umum. Ya, dan sudah ada pertanyaan tadi di Facebook dan juga penelpon. Ini paling terakhir kami bacakan ya. Tolong ditertibkan taksi online yang sopir dan kendaraan berbeda yang diinformasikan di aplikasi berpotensi disalahgunakan ya. Terima kasih. Dan ini bagian terakhir kita, jadi langsung dijawab Pak Roy paling marak ini kalau kita berbicara tentang taksi online Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mobil dari Bitung ke Langoan. Sebetulnya kita pertanyakan lagi. Jadi penumpang itu kalau mau naik mobil lihat-lihat. Selektif ya. Selektif. Jadi kalau memang dia lihat mobil nggak layak, nggak usah naik. Supaya dia siapkan mobil memang yang layak. Masalahnya kita itu kembali ke tadi kan, ke perilaku. Kita membiasakan orang untuk melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran itu sudah dianggap biasa. Nah, sama dengan halnya tadi disampaikan untuk kontraflow, ya, lawan arah di wilayah Mapangat. Masyarakat kalau coba kita lihat itu pegiat-pegiat di Jakarta yang pemerhati jalan, keselamatan jalan. Kalau ada orang begitu, masyarakat bikin satu komunitas, contohnya satu komunitas, ditegur, dihalangi dia. Karena menyangkut masalah keselamatan kan bukan hanya tanggung jawab daripada petugas sendiri, bukan hanya dari polisi, bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tidak. Tapi masyarakat itu akan dibiasakan dengan komunitas atau dengan lingkungan, ya kan? Jadi kalau lingkungan itu, kalau macam ada saya baca satu artikel, dia sampaikan begini, orang baik bisa jadi jahat karena aturan tidak jelas. Tapi orang jahat bisa jadi baik kalau dia aturannya itu jelas dan memang dilaksanakan. Salah satu contoh begini, kita itu orang Manado lah. Saya itu waktu ke Singapura lalu dengan beberapa teman. Di sana kan pakai pelang-pelang gitu kan. Dia nyerobot pelang itu. Begitu sudah di tempat lain, dipanggil dia. Kenapa? Karena pelanggaran itu tidak diabaikan. Nah, masyarakat juga ditegur di sana. Tapi kalau kita di sini orang yang tidak baik begitu datang antrinya asal serobot, kemudian mobil ugal-ugalan, orang akan ikut. Oh, dia boleh berarti boleh juga. Jadi ada pembiaran, kemudian ada menjadi kebiasaan. Jadi bisa ini benar. Walaupun memang kita itu ini Kasat PJR ini anggotanya itu sering patroli dan banyak yang ditilang di sana itu. Pada saat dia patroli di wilayah sana banyak yang ditilang. Jadi kita tidak ada pembiaran. Setiap kita ketemu pasti kita akan melakukan tindakan. Kemudian yang terakhir mungkin sama tadi menyangkut masalah taksi online, kemudian masalah akun palsu dan lain sebagainya. Kembali ke perilaku lagi. Kalau kita biasakan begitu datang kendaraan lain tidak sesuai dengan yang terang pesan, tidak usah dipakai. Semua pelayanan kalau umpama begitu datang tidak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita pesan. Kok kita pesan mobil lain, kok yang datang lain. Kita pesan sopir lain, yang datang lain. Oh enggak, kita enggak mau naik. Enggak, fatal. Karena kita kan boleh cancel di situ. Begitu kita cancel alasannya apa? Alasannya sopir tidak jelas atau identitas tidak jelas, kendaraan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang dipesan. Akun tentunya macam Grab atau Gojek atau dan sebagainya, dari pihak kantor itu pasti akan langsung turun. Dia langsung kasih ya PM atau apa istilahnya di sana itu, peringatan atau pemutusan aplikasi, dia dimatikan di aplikasinya itu sebagai member, sebagai driver dan sebagainya. Ini kembali ke kita, makanya kita bilang cermin budaya bangsa itu kembali ke masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat semua mau tertib, ya,
kemudian operator nggak mau tertib, akhirnya operator jadi tertib. Karena masyarakat mau tertib. Tapi kalau operator tidak tertib, masyarakat juga ikut aja, yang penting kita itu ada kendaraan. Ya udah, itu akan berulang-ulang dan akan berlanjut. Nanti kejahatan yang terjadi tidak bisa kita ungkap. Kenapa? Akun palsu. Begitu datang, ini kendaraan kita tidak pakai. Identitas berubah. Identitas berubah. Jadi kembali kita sampaikan lalu lintas itu ada 2 hal yang penting kita ungkap. Sebetulnya ada banyak, tapi kita baru ungkap 2. Iya. Sebagai urat nadi kehidupan, kemudian yang kedua cermin budaya bangsa. Baru cermin budaya bangsa ini udah panjang, kita bahas udah panjang. Jadi masyarakat kita minta untuk berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban serta dengan kelancaran lalu lintas. Sehingga di hari angkutan nasional ini betul-betul akan memberi dampak dan akan memberi warna ke depan. Ada sosialisasi hari ini hari angkutan, kita harus bagaimana? Kita harus berubah. Dan untuk berubah mendapatkan hasil yang maksimal, tidak usah kita berubah secara totalitas. Dari orang pediri dulu. Jadi polisi diri sendiri. Jadi polisi diri sendiri. Jadi kita itu kalau kita sudah merasa kita jadi polisi diri sendiri, tidak usah kita dulu pikir orang lain. Kita dulu. Kita tidak melakukan pelanggaran, kita tidak kontraflow. Kemudian kita tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan fungsi. Kita tidak menaik kendaraan kalau yang kita booking lain, datang lain. Kemudian kita tidak menaik kendaraan yang di terminal, kita lihat ban sudah botak. Kita masih mau naik juga. Kemudian karena uji kelayakan bisa aja waktu dia uji bagus, cuman pinjam ban mobil. Itu dulu saya tahu begitu. Sering. Begitu mau uji kendaraan, aduh, ban saya botak, pinjam dulu kenapa ban. Ganti ban 44, baru semua. Tapi begitu keluar dari hasil uji, kalau kita periksa di jalan ada dia, bluenya ada itu. Buku lulus uji elektronik, lengkap ini. Tapi kendaraan tidak sama seperti di buku ya, Pak. Itu. Nah, ini kembali ke situ juga. Kemudian yang lain, tadi sangat miris saya dengan Kasat PJR tadi, Pak Roni ini ketawa begitu disampaikan jumlah kendaraan 1.800, kemudian yang ada izin yang sudah mengurus baru 50-an ya. 17. Jumlah 50. 1%, bayangkan ini. Nah, coba kita kembali ke masyarakat itu sendiri kan? Sadar lagi ya. Ada kesadaran tidak? Sudah gratis loh. Sudah gratis masih tidak sadar. Mau apa lagi? Bukan, pemerintah sekarang sudah memperhatikan sampai sedalam-dalamnya, sudah gratis. Memang kita harapkan nanti ke depan, waktu beberapa kali kita komunikasi dengan dari Balai Jalan, BPTD, terkait ada 2 hal. Tadi kan sudah bilang tentang KSPN. Iya. Ya, KSPN itu memang dari kawasan pariwisata ini ya lebih dikedepankan ada Damri ya. Dari Damri. Tapi kita juga berharap dulu pernah kita ada komunikasi tahun lalu 2 tahun lalu itu rencanakan di Manado kita mau ada BTS, by the service. Nah, by the service ini harapan itu bukan berarti mikrolet ini ya dihilangkan, tapi masyarakat akan terbantu karena dia itu akan mengangkut penumpang yang banyak. Ya kalau boleh dibilang tadi kembali ke tadi gratis lagi kan. Karena pemerintah kalau di kota-kota besar kan udah banyak sekarang itu. Iya. By the service itu udah banyak, jadi naik. Kalau kita dulu tak sarankan dari Tateli lah, macam dari Tateli, Tateli dia daerah ke Mapanget. Ke bandara. Jadi orang kalau mau ke bandara dia tinggal tunggu. Jam sekian saya mau ke bandara. Saya tunggu aja di tempat ini, di tempat melintas atau tempat macam halte. Ya udah, sampai di situ kan tinggal nunggu. Jam sekian dia. Jadi tidak menunggu harapan yang PHP gitu, harapan tidak pasti. Jadi kita datang, kita mau berangkat jam 11. Mobil nanti mau lewat BTS itu jam 9. Sudah jam 9 saya datang. Baik. Enak kan? Dan by the service itu dia tepat waktu. Begitu jam ada penumpang, tidak ada penumpang dia jalan. Oke. Baik. Saya Sorry, terlalu banyak menyita waktu. Memang asik kok ini pembicaraan. Iya, betul sekali. Tapi waktunya sudah sangat batas. Ini bagian terakhir Pak Fajar, ini lebih condongnya tadi singgung terkait dengan Damri. Damri, mohon maaf ya, saya juga pengguna Damri karena pernah tugas di Bolaang Mongondo. Ini kita melihat standarisasinya. Kalau pemadu moda mungkin asik, enak, nyaman, dingin di situ. Tapi kalau yang perintis, kadang-kali mungkin ditemui sama kayak Pak Roy tadi mengatakan bahwa bisa kena tetanus, bisa juga melihat jalan langsung di dalam kendaraan di bawah begitu. Tapi Pak Hendra sekarang itu informasi ini. Kita mau dapat kendaraan baru Damri ya. Informasi. Jadi nanti ke depan itu Sulawesi Utara ada ketambahan kurang lebih 6 unit katanya ya. Harapan kita tentunya itu bisa optimal dalam pengoperasian sehingga masyarakat juga bisa terlayani dengan baik.
Silakan Pak Fajar, ini bagaimana angkutan Ya, tinggal berapa menit? Oke, terima kasih. Ini tadi saya ingat menyambung yang pertanyaan pertama Pak Heri tadi loh. Iya, iya. Ada bus Damri terus kemudian rusak di jalan. Nah ini saya jawab satu persatu Pak. Jadi memang kondisi jalan di Sulut ini banyak yang ekstrim ya. Sehingga banyak sekali mungkin mogok di jalan dan sebagainya karena kondisi jalan yang ekstrim itu. Namun kalau khususnya Damri ini yang khususnya untuk angkutan perintis itu sudah kita antisipasi Pak. Kita mewajibkan Damri untuk menyediakan armada cadangan. Jadi kalau ada hal seperti itu harus dihandle dengan armada cadangan. Terus kemudian untuk pengawasannya gimana? Kita mewajibkan juga untuk setiap kendaraan itu dipasang GPS Pak, sehingga bisa kita tracking posisi terakhir kendaraan itu apakah jalan atau enggak. Kemudian mengenai tadi yang disampaikan Pak Roy itu benar sekali, karena kebetulan ya kami dapat info dari Damrinya langsung bahwa nanti tahun depan tuh ada di samping mungkin tambah trayek Pak ya, ada permajaan juga. Oh iya. Jadi memang kondisi-kondisi yang kendaraan yang kurang bagus lah ini bisa kita ganti, dan kita antisipasinya gimana Pak supaya kita menjamin untuk kendaraan khususnya yang melayani perintis ini dalam kondisi bagus. Tentu saja kita tiap tahun ini kan ada kontrak Pak, kontrak perintis, subsidi. Nah kita cek fisik Pak, kita cek fisik, kita mengadakan ram cek. Kalau memang kendaraan itu nggak layak ya nggak kita tolak untuk melayani angkutan perintis gitu Pak. Baik. Ya. Artinya nanti ada armada baru untuk Damri ya, sudah dijanjikan tadi, dikatakan tadi, dan ini akan menjadi janji Dinas Kementerian Perhubungan. Bertahap. Mungkin 5 dulu atau berapa, tapi itu paling enggak sudah menggantikan yang kurang bagus lah gitu. Berarti ke depan nanti Damri semakin lebih bagus. Usur-usur diganti. Dan memang Damri terbantu. Kita kemarin mudik gratis itu terbantu sama Damri. Sudah berapa tahun berturut-turut kita terbantu. Harapan tahun depan kita mudik gratis itu sudah kendaraan baru. Amin. Oke, dan untuk Anda pendengar ya, kami sudah sampai dengan sekarang ini untuk Forum Kawan Nuan. Terima kasih Pak Roy atas waktunya. Ada juga Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Ada Pak Irwan dan juga Pak Fajar. Banyak yang ingin kita bahas tapi waktu yang tidak memungkinkan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita angkutan nasional ini benar-benar kita teredukasi bagaimana kelengkapan kendaraan kita dan juga secara pribadi kita. Mental kita juga di jalan itu harus dijaga karena ini faktor keselamatan banyak orang ada di tangan kita. Saya Indra pamit suara, selamat pagi menjelang siang, sukses untuk Anda dan sampai jumpa.